Merry Christmas Foodies! Welcome back to our channel Foodadidu. Balik lagi di episode Serupa tapi tak sama. edisi Minuman Herbal. Nah, hari ini kita bakal ngulas minuman herbal. Kenapa sih? Karena udah masuk musim hujan ya, dimana orang-orang gampang sakit. Terus habis itu minuman herbal itu bisa banyak manfaatnya dan bisa menghangatkan tubuh nih pastinya, ya kan? Ya, terus minuman herbal ini juga khas Indonesia. Jadi yang semua bahan-bahan ini kita bisa temuin di Indonesia, di keseharian juga kalian bisa temuin. Cuma mungkin kita jarang aja minumnya. Iya. Nah, mumpung cuaca yang tadi kayak gini, cocok nih kita nyobain minuman-minuman sehat kayak gini. By the way, Monik, itu masker baru ya? Beli di mana? Mau juga dong? Bagus ya. Penasaran kan pasti? Ada nih kado yang udah gue sediain buat lu. Gimana? Ini? Di dalam Terus sini ya, coba aja dirogoh. Ada apa tuh kira-kira? Wah. Nah, coba dipakai dulu dong. Ini tuh motif-motif masker gue sama Cliff nih, kebetulan itu motif-motif dari Nusantara. Iya, kayak semangka ya warnanya. Penasaran nggak sama motif lainnya? Mau lihat dong? Emang ada? Emang Ada. doang? Iya, Oh. banyak. Coba nih kita lihat nih. Wah. Wih, ini maskernya gue beli di Articik nih. Oke. Articik. Iya, kita lihat dulu ya. Ada motif apa lagi selain dua motif yang udah kita pakai. Nih, macam-macam. Ini kayak apa ya ini? Batik gitu ya. Iya, ini pastinya semuanya sih dari motif dari macam-macam wilayah di Indonesia gitu. Dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Semangka. Semangka. Ini sama nih, cuma beda warna aja ya. Dan pastinya kalau dipegang ini kualitasnya juga bagus nih. Kerasa ada teksturnya gitu. Nah, kalau misalnya kalian penasaran nih, mau lihat-lihat lebih lanjut, ada motif-motif lainnya juga, kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya articik.id. Oke? Articik.id. Iya, nanti kalau penasaran langsung beli aja nih, check it out guys. Oke guys, jadi kita mau lanjut nyobain minuman-minuman herbal khas Indonesia. Tapi sebelumnya kita izin dulu buka masker ya. Yoi. Nah, hari ini kita mau review 4 minuman herbal Indonesia yang mungkin kalian ada yang sering dengar ataupun jarang dengar tapi jarang juga minum gitu Mungkin kan. sering dengar tapi jarang minum ya. Iya, oke. Ini yang pertama ada. Beras kencur. Oke. Yang kedua ada kuyat asam. Yang ketiga ada temulawak. Temulawak. Yang keempat ada wedang jahe. Oke foodies, karena ini episode serupa tapi tak sama, dan biasanya kalau kita nggak sering melihat mereka, kita juga bingung nih bedainnya yang mana-mana. Karena mirip-mirip. Nah, pertama kita lihat dulu nih si beras kencur. Gimana nih Monik beras kencur? Beras kencur sih kalau dari warnanya dia kuning tapi nggak pure kuning gitu ya. Mungkin karena ya dari beras, jadinya kalau dilihat sebenarnya ada putih, iya putih beras, putih susu gitulah ya, bukan putih yang putih gitu, putih gading lah mungkin biasa orang nyebutnya. Beras kencur. Coba kita. Nah, lanjut ya. Ini kunyit asam. Warnanya dia memang lebih pekat ya daripada yang lain. Kuningnya. Karena Dan sedikit orange sih ya, sebenarnya. karena ya kunyit. Iya, kunyit emang gini. Emang warnanya. kuning warnanya. Maksudnya Ya. kalian makan biar kuning kan biasanya pakai kunyit. Ya, iya. Terutama di makanan Indonesia. Iya, selain jadi minuman biasanya juga muncul di makanan Indonesia kayak nasi kuning ya kan. Ini yang ketiga ada temulawak. Temulawak sebenarnya ini yang paling mirip ya Mirip sama sih, beras iya. kencur. Cuman dia yang tadi kita bilang ini warnanya lebih keruh karena ada putih susunya. Nah, kalau ini tuh enggak. Kalian bisa lihat lebih kekuningan. Tapi tetap keruh sih ya ini. Maksudnya nggak bening juga. Iya, tapi maksudnya beda sama ini yang ada putihnya gitu. Iya, tetap keruh. Temulawak. Ya. Dan yang keempat ada wedang jahe. Nah, warnanya ini merah kecoklatan. Dan warnanya seperti ini ya karena dia pakai jahe merah gitu. Nah,
Nah, kalau gitu kita langsung cobain aja yuk. Ya. Oke foodies, jadi kita udah tuang ini yang warna kuning kunyit asam. Yang pertama punya asam nih, kita cobain dulu ya. Langsung aja ya. Jujur kayaknya saya belum pernah nyobain ini Terus seumur cheers. hidup. Oke. Ya. Oke, gimana rasanya? Sebenarnya nggak gitu asam, nggak sesuai namanya. Asam sih. Berasa lawa ada asamnya. Ya tapi ini rasanya juga rasa kunyit, emang rasa kunyit banget. Entah. Tapi kalau kayak gini biasanya sih, tau gue ya, udah maksudnya ditambahin gula gitu. Karena kalau enggak pasti lebih asam lagi. Gitu. Dan memang nyegerin sih, menurut gue ini nyegerin banget. Langsung fresh aja rasanya. Oke deh, yang kedua kita mau nyobain temulawak. Temulawak. Langsung, Ya, langsung. cheers. Aduh, rasanya kayak apa nih? Baunya. Baunya Ya baunya beda sih dari baunya yang beda kunyit banget asam. sih, lebih nyengat gak sih? Kayak lebah. Rasanya lebih obat daripada yang tadi gak sih? Tapi ada kayak rasa lemon tea gitu juga sih menurut gua. Mungkin karena manis sih, manis mirip lemon tea gitu dia. Tapi ini manis, nggak kayak kata Molik yang ini pahit. Harusnya manis atau pahit? Tau gue sebenarnya temulawak tuh pahit aslinya. Cuman mungkin ini udah dikasih gula. Tapi jujur sejauh ini, tadi kan itu udah yang pertama cobain kunyit asam ya. Ini tuh walaupun manis, terakhirnya ada aftertaste Aftertaste-nya nyangkut sih. kayak pahit gitu gak sih? Iya kan, berasa kan? Tapi enak sih. Enak. Oke, kita cobain langsung yang ketiga. Oke deh, yang ketiga kita mau cobain beras kencur. Beras kencur. Udah kita tuang nih di sini. Nah, kalau beras kencur mungkin kita pernah nyoba nggak sih? Pernah Ya mungkin lebih Saya kayak tukang jamu, iya ya ibu-ibu lebih tukang familiar tuh biasa beras kencur sama kunyit asam sih. Karena Karena kita pas kecil, ini manis. iya pas kecil tadi belinya beras kencur. Ya. Coba cheers. Iya sih, wangi beras kencur. Jujur nih, ini beda sih sama beras kencur yang biasanya gue beli di tukang jamu, bawa jamu yang lewat itu loh. Karena kayak rasanya Ini terlalu manis nih. apa yang ini? Terlalu manis. Iya. Maksudnya beras kencur yang beli di Bobo itu walaupun dia manis, tetap ini loh, tetap pekat, tetap agak pedes juga ya beras kencurnya. Ini kurang loh pedes-pedesnya. Ya tapi untuk wanginya sih beras kencur. Cuma rasanya agak manis dan nggak terlalu pekat. Iya, ada bau khasnya gitu ya. Bau kencur. Emang ya? Iya. Pernah nyoba kencur nggak? Nggak pernah. Iya kayak gini. Oke, itu beras kencur ya. Oke, last but not least kita mau cobain wedang jahe. Langsung aja. Cheers. Cheers. Bau jahe. Saya tajam banget jahe. Nyerang banget ya. Iya, offended nih. Tajam sih rasa jahenya. Ini manis. Jadi kayak air manis sama jahe. Air gula sama jahe. Air gula sama jahe. Ya wedang jahe sih. Nah, pas pertama masuk itu manis. Pas udah mulai kedua ketiga, kalau gue sih kayak anget di tenggorokan, bener gak sih? Pertama masuk cuma di mulut itu air manis doang. Pas kita teguk, nah itu langsung jahenya. Berasa. Nah, tapi Berasa ya banget sih di tenggorokan. enak sih, hangat. Terus rasanya tenggorokannya tuh langsung clear. Ini walaupun udah nggak anget-anget banget minumannya, masih jahe. Untung karena ada jahe jadi menghangatkan nih, ya kan? Aduh, hangat banget. Betul. Menurut gue sih memang yang paling cocok untuk cuaca-cuaca dingin wedang jahe. Cotton kayak
Pokoknya ada jahe-jahe enak sih buat hangat-hangat. Bener ya. Oke guys, tadi kita udah nyobain 4 minuman herbal khas Indonesia nih. Nah, ada yang pertama tadi kunyit asem kan ya. Menurut sumber yang kita cari nih, ini yang paling sering sih sebenarnya kunyit asem itu untuk meredakan nyeri haid gitu. Nah, emang sebenarnya gue sendiri juga kalau kunyit asem sih rutin ya, dan itu memang berasa banget, terutama kalau misalkan memang diseduh hangat itu sebenarnya memang membantu aja gitu kalau misalkan lagi haid, jadinya nyaman gitu. Lalu habis itu sebagai antioksidan juga bisa bantuin nurunin berat badan nih ternyata, dan mengendalikan gula darah gitu. Jadi ini baru 1 minuman aja udah banyak khasiatnya, dan pastinya juga menghangatkan dan juga menyehatkan gitu. Yang kedua ada apa nih? Temulawak. Oke. Jadi fun fact nih, sedikit fun fact. Temulawak ini adalah minuman favoritnya presiden tercinta kita, yaitu Jokowi. Nah, untuk manfaatnya sendiri ada banyak juga nih. Ternyata manfaat utamanya adalah untuk mengatasi masalah sistem pencernaan, lalu untuk mengatasi osteoartritis yang adalah sendi-sendi kita jadi sakit dan kaku. Ternyata bisa membantu, dan juga membantu untuk pengobatan kanker serta anti radang gitu. Nah, kalau beras kencur sama wedang jahe apa aja nih kira-kira? Oke, kita lanjut ya. Ini untuk beras kencur sendiri, sesuai sumber yang kita temukan, beras kencur itu yang pertama menambah nafsu makan. Lalu bisa untuk mengatasi flu dan batuk. Betul sih, saya langsung batuknya keluar semua. Habis itu udah nggak batuk lagi. Bisa untuk sariawan juga bisa katanya beras kencur ini. Sama yang terakhir itu si beras kencur menyembuhkan diare. Tapi kayak mostly ini bisa buat diare. Iya, kebanyakan memang minuman herbal seperti ini ada tadi kan buat obat batuk ya. Ya. Lalu habis itu ada untuk menghangatkan juga. Iya. Ini semuanya seperti itu sih, karena ada. Ya memang mirip-mirip tapi ya beda-beda sedikit lah. Iya, ada beda-bedanya. Yang terakhir nih untuk si wedang jahe sendiri, menurut sumber pertama untuk menghangatkan, jelas. Karena kita minum langsung hangat. Iya, itu berasa banget sih jahenya. Memperlancar sirkulasi darah, melancarkan sistem pencernaan juga, mengobati sakit kepala, sama nih obat batuk dan demam juga, sama melancarkan metabolisme tubuh. Oke deh, jadi ternyata dari masing-masing satu aja banyak banget ya khasiatnya ya. Nah terus untuk Monik sendiri, favoritnya dari keempat ini apa setelah dicoba? Kalau gua sih, nih jujur ya, kalau dulu favoritnya sebenarnya beras kencur, karena ya itu kayak manis gitu kan. Cuman, yang ini guys. Cuman kalau tadi dari nyobain ini semua, kalau secara overall kunyit asem sih itu. Soalnya rasanya balance aja gitu. Jadi nggak kemanisan, nggak terlalu asam, jadi asamnya dapet, manisnya dapet. Ini masih herbal gitu ya? Iya, this is my favorite. Oke. Kalau menurut lo? Kalau menurut saya dari yang paling enak tuh ini wedang jahe. Oke. Rasanya tuh paling bertahan lah. Dapet ya. Ya karena sampai sekarang juga masih bertahan. Oke deh. Oke Foodie, sekian episode Foodadidu serupa tapi tak sama kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan juga follow Instagram kita di @foodadidu. Merry Christmas and Happy New Year! Dadah! Bye!